Konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bangsa Indonesia. Konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bangsa Indonesia yaitu adanya 1. Perilaku inklusif, 2. Mengakomodasi sifat pluralistik, 3. Tidak mencari menangnya sendiri, 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat, 5. Dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban. Kemajemukan dalam dinamika sosial budaya. Keragaman yang terdapat dalam lingkungan sosial manusia melahirkan masyarakat majemuk. Majemuk berarti banyak, ragam, beraneka, berjenis-jenis. Konsep masyarakat majemuk atau plural society pertama kali dikenalkan oleh Karnival tahun 1948 yang mengatakan bahwa ciri utama masyarakatnya adalah berkehidupan secara berkelompok yang berdampingan secara fisik tetapi terpisah oleh kehidupan sosial dan tergabung dalam sebuah satuan politik. Menurut Usman Peli, masyarakat majemuk di suatu kota berdasarkan dua hal yaitu perbedaan horizontal dan pembelahan vertikal. Secara horizontal, masyarakat majemuk dikelompokkan berdasarkan etnik dan ras atau asal-usul keturunan, bahasa daerah, adat istiadat atau perilaku, agama, pakaian, makanan, dan budaya material lainnya. Sementara itu, secara vertikal, masyarakat majemuk dikelompokkan berdasar penghasilan atau ekonomi, pendidikan, pemukiman, pekerjaan, kedudukan sosial politik. Di Indonesia sendiri, sebagai sebuah negara yang majemuk, kemajemukan masyarakat di Indonesia itu berdasarkan atas unsur ras dan etnik. Pertama, ras berasal dari bahasa Prancis dan Italia yaitu raza. Pertama kali istilah ras diperkenalkan Francois Bernier, antropolog Prancis, untuk mengemukakan gagasan tentang perbedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah. Berdasarkan karakteristik biologis, pada umumnya manusia dikelompokkan dalam berbagai ras, etnik atau suku bangsa, kelompok sosial atau kesatuan hidup manusia yang memiliki sistem interaksi yang ada karena kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya serta memiliki sistem kepemimpinan sendiri. Konsulningrat 19. Ya, Media Citra Pratiwi, NIM 1905-9175. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutan materi tentang keragaman dan kesetaraan masyarakat Indonesia sebagai kekayaan bangsa. Keragaman bangsa terutama karena adanya kemajemukan etnik, disebut juga suku bangsa atau suku. Beragamnya etnik di Indonesia menyebabkan banyak ragam budaya, tradisi, kepercayaan, dan peranata kebudayaan lainnya. Karena setiap etnis pada dasarnya menghasilkan kebudayaan. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multikultur, artinya memiliki banyak budaya. Etnik atau suku merupakan identitas sosial budaya seseorang. Artinya identifikasi seseorang dapat dikenali dari bahasa, tradisi, budaya, kepercayaan, dan peranata yang dijalaninya, yang bersumber dari etnik dari mana ia berasal. Dan kesetaraan atau kesederajatan menunjuk pada adanya persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai manusia. Kesetaraan dalam derajat kemanusiaan dapat terwujud dalam praktik nyata dengan adanya peranata-peranata sosial, terutama peranata hukum yang merupakan mekanisme kontrol yang secara ketat dan adil mendukung dan mendorong terwujudnya prinsip-prinsip kesetaraan dalam kehidupan nyata. Kesetaraan derajat individu melihat individu sebagai manusia yang berderajat sama dengan meniadakan hierarki atau jenjang sosial yang menempel pada dirinya berdasarkan atas asal-usul masyarakat atau suku bangsa, kebangsaan ataupun kekayaan dan kekuasaan. Saya Rani Revinola, NIM 18002020 akan menjelaskan materi mengenai problematika keberagaman dan solusinya dalam kehidupan masyarakat dan negara. Keberagaman merupakan suatu kenyataan sekaligus kekayaan bagi suatu negara. Menurut Van der Bers menjelaskan bahwa masyarakat majemuk atau masyarakat yang beragam memiliki sifat-sifat dasar seperti berikut. Yang pertama yaitu terjadinya segmentasi ke dalam kelompok yang seringkali memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang ketiga, kurangnya mengembangkan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai sosial yang bersifat dasar. Selanjutnya, keberagaman budaya dan daerah memang memperkaya khazanah budaya dan menjadi modal yang berharga untuk membangun Indonesia yang multikultural. Tetapi kondisi aneka budaya itu sangat berpotensi memecah belah dan menjadi lahan subur bagi konflik dan kecemburuan sosial. Konflik itu bertentangan sebenarnya terdiri dari dua fase, yaitu fase disharmoni dan fase disintegrasi.
Disharmoni menunjukkan adanya pertentangan tujuan, nilai, norma, dan tindakan antar kelompok, sedangkan disintegrasi yaitu fase di mana sudah tidak ada lagi disatukan pandangan nilai, norma kelompok yang menyebabkan pertentangan antar kelompok itu terjadi. Nah, saya akan menjelaskan mengenai masyarakat multikultural Indonesia. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku yang masing-masing mempunyai struktur budaya yang berbeda-beda. Masyarakat multikultural di Indonesia terjadi karena kemajemukan suku bangsa, ras, agama, etnis, dan lain-lain. Masyarakat multikultural bermakna adanya keragaman dan kesediaan anggota masyarakat untuk menerima keragaman atau kelompok lain dianggap sama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, maupun agama. Multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaan itu, mereka adalah sama ruang publik serta menekankan pengakuan dan penghargaan pada perbedaan. Faktor penyebab masyarakat multikultural di Indonesia yaitu faktor sejarah Indonesia, pengaruh kebudayaan asing, faktor geografis, faktor fisik dan geologi, dan faktor iklim. Terima kasih.